Kita ke informasi lain, pemirsa. Pertanian Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di masa pandemi, pertanian bahkan menjadi penyelamat ekonomi Indonesia. Tidak heran jika Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memberi pujian seberapa besar ketahanan pangan Indonesia hingga mampu menghadapi krisis dunia. Inilah Top Review. Beginilah suasana ketika delegasi Agriculture Ministers Meeting AMM G20 melakukan field trip ke sawah teras sering Subak Jatiluwih yang merupakan World Heritage di Desa Jatiluwih, Tabanan, Bali. Desa Jatiluwih merupakan salah satu daerah yang memiliki sawah teras sering terbesar dan penghasil beras berkualitas tinggi. Desa ini dengan rice terrace atau subak yang dimilikinya telah dinobatkan sebagai objek agrowisata kelas dunia dan diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dalam kunjungan ini, sebanyak 78 delegasi yang ikut melihat langsung rice terrace yang telah menerapkan pengairan teratur yang diselenggarakan oleh masyarakat adat Bali. Delegasi juga turut menyaksikan peragaan menumbuk padi yang dilakukan dengan cara yang khas sesuai tradisi petani setempat. You know, the history here is very mind-blowing, but you have to respect that this has been here since the 9th century. It is a farm that has fed people here in Indonesia for many years, and now really empowering Indonesia as an economy. And so to be able to see this history and see the incredible production and the engineering feat that this is something that I will never forget. And we respect the rice production in this country and the traditions and history around it. Kegiatan kunjungan ini merupakan penutup rangkaian acara AMM G20 Indonesia tahun 2022 di Pulau Bali. AMM G20 Indonesia dihadiri oleh 177 delegasi asing, dengan 148 delegasi hadir secara fisik, sisanya secara virtual. Delegasi asing yang hadir merupakan perwakilan dari seluruh anggota G20, 7 negara undangan, dan 8 organisasi internasional. 3 isu menjadi bahasan utama dalam AMM G20 Indonesia kali ini. Karena itu ada 3 isu penting yang menjadi concern kita membahas. Yang pertama adalah mempromosikan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Yang kedua, mempromosikan perdagangan pertanian yang terbuka, adil, dan terprediksi, transparan, dan non-diskriminatif untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk semua. Yang ketiga adalah isu kewirausahaan pertanian inovatif melalui pertanian digital untuk meningkatkan penghidupan petani di pedesaan. 3 isu itu seperti apa sebenarnya di Indonesia sudah dilakukan. Misalnya pelibatan pemuda, petani milenial. Sektor pertanian Indonesia disebut Food and Agriculture Organization (FAO) sudah mencapai level yang tinggi, bahkan menjadi contoh bagi negara-negara lain. FAO di beberapa kesempatan sudah memberikan satu statement kepada Indonesia bahwa pertanian Indonesia adalah menjadi best practice bagi negara lain, ya, global. Itu. Yang kedua adalah bahwa diapresiasi pertanian Indonesia ini capaiannya adalah meskipun di masa pandemik capaiannya luar biasa. Itu juga di state oleh DG FAO. Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (FAO) Ku Dongyu memuji ketahanan pangan Indonesia dan penggunaan sistem teknologi digital Kementerian Pertanian RI untuk meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data dan fakta lapangan. I'm proud of you and your country and your leader, and also you should be proud of your leader and your country. And it's not easy during the pandemic, during the climate crisis challenges, all those challenges. So within so huge a country, 270 million people, the food security is number one. Important for the leaders and for the people, of course. So FAO, we are happy during past 30 years or more. We support the system Indonesia. Now you reach another level.
Salah satu program strategis pembangunan pertanian nasional adalah food estate. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjelaskan, pengembangan kawasan food estate hortikultura menjadi salah satu program super prioritas Kementerian Pertanian. Tujuan food estate berbasis hortikultura yaitu untuk membangun kawasan hortikultura terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan, dan modern. Mendorong sinergitas dengan stakeholders dalam pengembangan food estate berbasis hortikultura, serta mendorong terbentuknya kelembagaan petani berbasis korporasi. FAO memuji program food estate dan bahkan akan melakukan pendampingan. FAO mau melakukan pendampingan pada food estate, karena food estate dianggap satu program yang terobosan yang cukup baik. Oleh karena itu, tim expert FAO akan diperbantukan untuk mendampingi itu dari semua program-program food estate. Yang kedua, FAO memberikan sebuah catatan-catatan positif terhadap sistem resiliensi agriculture kita. Artinya sistem ketahanan pangan kita patut dicontoh oleh dunia. Itu pernyataannya FAO tadi kan. Itu juga direkam oleh Metro, direkam oleh TV lain. Bahwa ada sesuatu model yang luar biasa. Salah satu pengakuannya hadirnya modal pertanian melalui KUR. Dan ini harus menjadi contoh untuk dunia bahwa negara harus hadir memberikan supportnya kepada petani. Di tengah krisis pangan global, Indonesia menerapkan strategi ketahanan pangan dalam negeri dengan 3 langkah. Tahun 3 kita punya program strategi baru yang namanya adalah menekan inflasi dari komoditas-komoditas kita penyebab inflasi. Tentu itu adalah peningkatan produksi kita. Terus kemudian yang kedua adalah substitusi impor. Kita masih mengimpor misalnya kedelai, kita masih mengimpor gandum, sehingga program kita di Kementerian Pertanian, Bapak Presiden juga sudah menunjukkan di lapangan melalui misalnya penanaman sorghum, pengembangan sorghum, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga adalah peningkatan ekspor. Peningkatan ekspor kita punya banyak komoditas, lebih dari 500-an komoditas kita itu semua digerakkan hari ini ada. Berbagai langkah yang dilakukan Kementerian Pertanian terbukti sudah menunjukkan hasil. Kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi naik signifikan, bahkan disebut menjadi penyelamat ekonomi Indonesia di masa pandemi. Salah satu buktinya adalah penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) kepada Indonesia atas keberhasilan mencapai swasembada beras dan meningkatkan sistem swasembada pangan.